Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Sasta Sabira Divari dari absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal, yaitu pada masa Kabinet Juanda. Latar belakang. Pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno berencana untuk membubarkan partai politik lantaran antara tahun 1955 sampai 1957 Indonesia tengah berada pada kondisi polarisasi. Polarisasi adalah proses perbuatan pembagian atas dua bagian atau kelompok orang yang berkepentingan yang saling berlawanan. Polarisasi ini dilakukan oleh partai politik dalam pembagian Jawa dan luar Jawa. Karena kondisi ini, pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno pun berencana untuk membubarkan partai politik dan 2 hari setelahnya ia menyampaikan pikirannya untuk membentuk demokrasi terpimpin. Ide Soekarno ini juga membuat militer gusar. Alhasil pada Desember 1956, militer di beberapa daerah mengambil alih kekuasaan sipil, seperti di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Kabinet Juanda ini bertahan lama karena Juanda sendiri sudah berpengalaman, karena ia pernah menjadi seorang menteri. Selain itu, Juanda juga merupakan sosok yang jujur dan memiliki banyak ide brilian untuk kemajuan bangsa dan negara. Selain dari Juanda sendiri, masing-masing personil di dalam kabinet juga merupakan orang-orang pilihan yang benar-benar memiliki keahlian di bidangnya. Berbagai faktor pendukung inilah yang kemudian membuat kabinet Juanda ini bisa bertahan lama dibandingkan dengan kabinet yang lain. Ini adalah susunan anggota kabinet Juanda. Program kerja. Setelah dilantik pada 9 April 1957, Kabinet Juanda yang disebut juga Zaken Kabinet dengan dipimpin oleh Insinyur Juanda memiliki tugas yang sangat berat. Pergolakan di berbagai daerah masih sering terjadi. Lalu ada perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan yang tak kalah penting lagi adalah menghadapi keadaan ekonomi yang sangat tidak stabil dan keuangan yang buruk. Untuk mengatasi berbagai masalah nasional tersebut, Kabinet Kerja Juanda menyusun program kerja yang tertuang dalam 5 pasal Pancakarya. Dari Pancakarya inilah kemudian Kabinet Juanda juga sering disebut sebagai Kabinet Karya. Program kerja Kabinet Juanda turut juga disusun oleh Presiden Soekarno. Isi program kerja Kabinet Juanda yang tertuang dalam Pancakarya yaitu: yang pertama, membentuk Dewan Nasional; yang kedua, normalisasi keadaan Republik; yang ketiga, melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB; yang keempat, perjuangan Irian Barat; dan yang kelima, mempergiat pembangunan. Selanjutnya ada program kerja pada saat masa Kabinet Juanda. Yang pertama dilakukan Kabinet Juanda adalah membentuk Dewan Nasional yang juga menandai awal mulanya demokrasi terpimpin di Indonesia. Setelah program kerja pertama sudah dikerjakan, kemudian langsung dilanjutkan dengan program kerja Kabinet Juanda selanjutnya, yaitu normalisasi pada keadaan Republik Indonesia yang saat itu masih sangat tidak stabil. Keadaan semakin bertambah kacau setelah adanya peristiwa percobaan pembunuhan kepada Presiden Soekarno. Selain peristiwa tersebut, juga marak berbagai gerakan-gerakan yang bersifat anarki. Ditambah lagi berbagai demonstrasi yang terjadi hampir di seluruh penjuru Indonesia dan terjadi pengambil alihan milik Belanda. Peristiwa-peristiwa anarki tersebut jelas sangat mengganggu perekonomian saat itu. Belum lagi masalah Irian Barat yang kemudian dibawa ke PBB sebagai konsekuensi dan pelaksanaan program Kabinet Juanda. Untuk menjamin terlaksananya program pembebasan Irian Barat, pada 10 Februari 1958 dibentuk sebuah front yang kala itu dinamakan sebagai Front Pembebasan Irian Barat. Namun disayangkan, sampai berakhirnya era Kabinet Karya, perjuangan pembebasan Irian Jaya tidak dapat dilaksanakan. Kekacauan semakin bertambah parah ketika saat itu beberapa tokoh perwira Angkatan Darat dan beberapa cendekiawan membentuk gerakan menyelamatkan NKRI dengan memberikan ultimatum kepada Kabinet Karya.
Gerakan ini yang menimbulkan berdirinya PRRI yang berada di Bukit Tinggi, yang berada di bawah pimpinan Syarifuddin Prawiranegara yang bergabung dalam Permesta untuk melawan pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil kerja Kabinet Juanda. Yang pertama yaitu melalui Deklarasi Juanda, Indonesia mengatur kembali batas perairan nasional lautnya pada tanggal 13 Desember 1957. Kemudian ada membentuk Dewan Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Dewan ini berfungsi untuk mewadahi dan menyalurkan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga ada mengadakan Munas atau Musyawarah Nasional untuk meredam pergolakan di berbagai wilayah di Indonesia pada tanggal 14 September 1957. Kemudian mengadakan Musyawarah Nasional Pembangunan guna mengatasi krisis dalam negeri. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Lalu ada pemberantasan korupsi terhadap pejabat-pejabat pemerintah. Kendala kerja Kabinet Juanda. Yang pertama ada kegagalan dalam mengatasi pergolakan di daerah-daerah yang semakin meningkat sehingga menyebabkan terhambatnya hubungan pusat dan daerah. Salah satunya adalah munculnya pemberontakan PRRI atau Permesta. Yang kedua ada program pemerintah sulit terlaksana sebagai akibat dari kondisi ekonomi dan keuangan yang buruk. Yang ketiga ada peristiwa Cikini, yaitu percobaan pembunuhan peristiwa Soekarno di depan perguruan Cikini pada tanggal 30 November 1957. Yang terakhir ada terbentuknya Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Februari yang menuntut dan mengultimatum pemerintah tentang pembubaran Kabinet Karya. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang akhir dari masa Kabinet Juanda. Masalah yang tak kalah berat harus dihadapi oleh Kabinet Juanda, yaitu terjadinya pertentangan ideologi dan politik yang terjadi di dalam konstituante. Kala itu wakil-wakil rakyat yang bersidang pada 10 November 1956 sampai Januari 1959 mengalami masalah yang sangat berat terkait dengan hal yang sangat prinsip, yaitu ideologi negara. Pertentangan ini terjadi selama 2,5 tahun. Kemudian Bung Karno muncul dengan membawa konsepnya yang kemudian disusul dengan gagasan demokrasi terpimpin. Namun kemudian masalah belum bisa diselesaikan karena ada kebingungan dengan cara apa yang akan digunakan untuk melaksanakan demokrasi terpimpin. Setelah mempelajari secara sungguh-sungguh dan mendalam, Juanda kemudian sampai pada kesimpulan bahwa demokrasi terpimpin harus dilaksanakan dalam rangka untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Ide ini kemudian disetujui oleh Presiden dan kemudian diajukan kepada Dewan Menteri pada tanggal 19 Februari 1959. Untuk merealisasikan gagasan yang telah disampaikan tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dendrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan diumumkannya Dendrit Presiden, maka Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan UUD-S sudah tidak berlaku lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.